Nah, agar kita semua mendapatkan keselamatan, istilah orang Jawa apa, bersih desa lah Pak ya, maka kita nyantun anak yatim. Karena nyantun anak yatim itu mengangkat bala bencana. Karena begini, as-shadaqatu taraddul bala, karena sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak bala. Gara-gara kita nyantun anak yatim malam ini, Allah jauhkan kampung Kresna Widodo ini dari bala bencana. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang begini Bapak Ibu, apa sih fadilahnya nyantun anak yatim ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, ana wa kafil yatim fil jannati hakada, saya kata Nabi dan yang nanggung anak yatim di surga nanti hakada seperti dua jari. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya sedikit direnggangkan, tidak dirapatkan begini. Artinya di surga nanti yang nyantun anak yatim tetanggaan kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Saya tanya Bapak Ibu, jenengan di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi nopo kalih Jupe almarhumah? Ayo milih, pengen tonggoan kalih Julia Perez nopo tonggoan kalih Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dong. Mengapa kita pengen tonggoan kalih Kanjeng Nabi? Karena tergaransi pasti masuk surga. Tapi kalau tonggoan kalih Jupe, wallahu a'lam. Mengapa wallahu a'lam? Ya saya nggak bisa mastiin Pak, Jupe itu di surga atau neraka. Ya kalau ketiban Jupe masuk neraka, Jupe mah enak Bapak Ibu. Begitu dikejar api neraka dia nyanyi, is okay wae aku rapopo. Sudah ada nyanyiannya Jupe, nggak masalah. Nah kita gosong. Ya kalau Jupe masuk surga, Allahumma amin. Harus kita doakan dong. Saya nggak mau Pak kayak orang sok suci itu, nggak mau. Jupe itu Bapak Ibu mudah-mudahan jadi ahli surga. Allahumma amin. Karena begini, beliau itu sakit. Sakitnya parah. Sakit itu penghapus dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, uang kita pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Minimal dosa sebulan hapus kalau kita pening pala. Makanya kalau bisa Bapak Ibu kita ini setiap sebulan sekali sakit pala. Ya kalau nggak tahan antam bodrek Pak. Ibu-ibu kalau nggak tahan cocoknya Pak Paramik ya minum Paramik. Sing cocoknya Oskadon ya minum Oskadon. Ngapa saya jadi iklan obat sakit kepala ini ya? Iya, menghapus dosa, apalagi kayak Jupe. Jupe itu kena kanker, berobat sampai luar negeri, duit habis, rambut habis, botak. Pulang dari luar negeri karena sudah habis semua. Datanglah malaikat Israel. Jupe, kata Israel, ada apa kak? Lu pikir aja malaikatnya gaul juga ya. Lu pikir aja, kalau lu panjang umur, sehat lagi, kamu ketemu lagi sama Gaston Castagno, khawatir kamu tidak bisa memelihara diri Jupe. Akhirnya kamu mati dalam keadaan banyak dosa. Tapi kalau kamu mati sekarang, dosamu lagi habis dikafarat oleh sakitmu. Kata Jupe, ya udah Kat, matiin aja sekarang. Allah perintahkan cabut nyawa Jupe. Makanya jangan heran Pak kalau jenengan ketemu Jupe di surga nanti. Ujuk-ujuk pas kita masuk surga ketemu Jupe, Jupe, ya ini Mas Haryanto ya. Gua tahu, berarti udah pernah ketemu nih. Ini Mas Haryanto kades Kresna Widodo toh? Iya. Kata Pak Haryanto, kok sampean bisa masuk surga? Ya bisa lah, surga bukan punya kita, punya Allah. Ya ceritanya begitu, kata Jupe. Aku ini dimatikan dalam keadaan dosa sudah dikafarat, sudah dihapus oleh Allah. Jupe balik nanya, ngapa Mas Haryanto baru nongol sekarang? Iya mampir saya. Ngapa? Kesangkut dana desa soalnya.
Makanya hati-hati Pak Haryanto, jangan nyangkut dana desa. Nah Bapak Ibu, kita ini nggak bisa sok suci. Makanya saya kesal banget kemarin Pak, ada sekelompok orang di pesisir barat ya, apa pesisir selatan, di pesisir selatan daerah Sumatera Barat kalau tidak salah, pulang taraweh, ini bulan suci Ramadan loh, pulang taraweh datang ke tempat karaoke, ada tamu yang datang sana dipersekusi, digiring ke laut, diceburkan, ditelanjangi dengan alasan ini pelaku maksiat, dua cewek, mana dipegang-pegang lagi payudaranya. Na'udzubillah. Orang bersarung, berjubah, berpeci, tapi melakukan perbuatan seperti itu nggak boleh. Saya bukan membela perbuatan mereka yang ada di tempat itu, karena saya nggak tahu mereka lagi ngapain juga kan. Iya, kalau mereka lagi maksiat, kalau mereka sedang nongkrong biasa, wallahu a'lam. Nggak begitu cara dakwah Islam. Saya jadi ingat Gusmi itu salah satu waliullah juga, ulama besar dari lingkungan keluarga besar Pondok Pesantren Ploso. Gusmi, Bapak Ibu berangkat ngaos beginilah pengajian akbar. Kalau beliau ngaos Bapak Ibu puluhan ribu Pak, belasan ribu yang hadir itu Gusmi itu. Jadi beliau pas mangkat Bapak Ibu, kan banyak cewek-cewek di pinggir jalan itu, disamperin sama Gusmi, Mbak monggo masuk mobil. Ceweknya senang banget dapat rezeki di booking oleh yang bawa mobil. Mau ke hotel mana melok aja kata Gusmi, ikut saja. Jalan bingung lah si cewek ini tadi. Kata si cewek mau diajak kemana saya ini, ternyata diajak pengajian akbar. Si cewek gemeter Bapak Ibu. Kata Gusmi, enggak usah takut Mbak, nanti saya tanya, saya ngomong sama panitia, sampai tunggu di dalam mobil. Gusmi keluar ngomong sama panitia, sini panitia, itu Bu Nyai melok, tapi tak pinjam dulu baju gamis sekali kudungnya. Ya panitia ngambil kudung, ngambil baju gamis, dibajuin si cewek tadi itu. Begitu keluar mobil, ibu-ibunya berebut cium tangan Bu Nyai, padahal jobong. Berebut Pak, ya tambah gemeter, disuruh duduk paling depan. Sepanjang pengajian Gusmi ceramah Bapak Ibu, dia gemeter nahan tangis. Selesai ngaji disuruh makan, dikasih makan yang enak-enak, bekas minumnya diminta sama emak-emak, Bu Nyai minta bekas minumnya, ngalah berkah, padahal jobong. Begitu pulang dicium-cium Bapak Ibu. Kemudian di mobil, Mbak ngekosnya di mana? Kata Gusmi, ngekos di sana, diantar. Nah ini kosan sampean, karena saya sudah menyita waktu sampean semalam, maka ini isi amplop dari panitia tak paruh, separuh buat Gusmi, separuh buat sampean. Sujud si jobong nang kos-kosan, besok langsung kemas-kemas pulang kampung ke Kresno Widodo, bukan ke tempat lain, pulang kampung. Orang-orang pada nanya, mau kemana? Boleh pulang kampung. Enggak dagang surabi, berhenti dagang surabi kata dia, berhenti. Nah itu baru dakwah sebenarnya Bapak Ibu. Dakwah itu bukan arogan, dakwah itu bukan mencaci maki, tapi dakwah itu memberi penyadaran. Cocok atau cocok? Kalau cocok tepuk tangan dulu. Kita doakan Gusmi semakin mendapatkan muliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi Bapak Ibu, yang nyantun anak yatim itu di akhiratnya tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Hanya saja kan kalimatnya bukan nyantun saja ini Bapak Ibu. Kalimatnya ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang nanggung. Nanggung di sini adalah bukan sesekali. Makanya cocok Bapak Ibu, kita nggak setahun sekali saja, dibuatlah panitia Kresno Widodo peduli anak yatim setiap triwulan. Karena kewajiban kita bukan nyantun setahun sekali, kewajiban kita terhadap anak yatim itu rutin nanggung.
Rumah yang paling mulia di muka bumi ini, rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Anak yatim ada di dalamnya, rumah yang paling mulia. Makanya Bapak Ibu, kalau ngasuh anak yatim paling mulia, walaupun itu berat. Suami nerimo, istri ngedumel. Kata istri, gara-gara ngasuh anak orang, akhirnya uang jajan nambah, anggaran membesar, jatah tetap apa adanya, ngedumel bini. Atau dibalik, suami istri ikhlas, suami nggak ikhlas. Atau begini, suami ikhlas, istri ikhlas, anaknya yang nakal. Bapak kerja, mama ke pasar, anak yatim dicitakin sama anak kita. Nggak gampang Pak ngasuh anak yatim itu. Karena kita nggak mudah ngasuh anak yatim, nggak bisa masuk ke rumah kita, minimal nyantun anak yatim. Nah sifat nyantun ini begini Bapak Ibu, memang kita nggak bisa sendiri Pak. Kalau sendiri tekor, makanya harus bareng-bareng. Dibuatlah panitianya, makanya ada ketuanya Pak Ustadz Nasiruddin. Tujuannya apa? Agar bersama. Orang baik nggak bisa sendirian. Contoh sederhana, istri dermawan, suami enggak jadi. Contohnya apa? Suami mangkat Jumatan, masukkan duit infak ke baju koko, bapak mau Jumatan. Seneng kan istri, masukin duit. Begitu sampai pintu masjid, suami ngecek dalam kantong. Begitu ditarik, gocap 50.000. Pulang lagi, apa kata istrinya? Katanya mangkat Jumatan kok malah balik lagi. Tadi duit yang dimasukkan kantong berapa? 50.000. Ya kebanyakan itu mah. Tukar. Nggak jadi 50.000, tukar 5.000. Laki pelit. Atau dibalik, suaminya dermawan, bini pelit, tambah nggak jadi. Ada cerita ngutip dari keterangan hadis Nabi, kalau sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan di majelis, siapa yang pengen sedekah di majelis ini, nih di masjid nggak ada makanan, sedekah itu mengeluarkan 70 setan. Murid senang Pak, pulang ke rumah ngambil makanan. Istri tanya, gopo Pak sedekah yang ngaji nang masjid nggak ada makanan. Istri nggak terima, nggak mau, ngotot, ribut, berantem, bantahan. Suami ngotot bawa makanan, istri nggak kehabisan cara. Begitu suami keluar rumah, kakinya digantungin. Akhirnya suaminya ambruk, makanan kue tumpah semua, campur tanah, nggak jadi dibawa ke masjid. Sampai ke majelis, kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setan kalah semua, embuke setan datang menggantungi kaki saya. Ternyata emaknya setan lebih sakti dari setan-setan itu sendiri. Enggak jadi Bapak Ibu. Makanya harus kebersamaan, kepedulian kita kepada sesama. Saya ini begini Pak, diingatkan, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Gini. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kalau dakwah begini di panggung begini Bapak Ibu, udah ketahuan Pak. Panitia sudah ngelem amplopnya ini, yakin saya. Ini dakwah begini. Kalau dakwah di mimbar-mimbar khutbah zaman sekarang, khutbah di Bandar Lampung Bapak Ibu, selesai khutbah sudah di amplopin. Kalau masih jami Pak di Bandar Lampung 500.000. 4 kali khutbah sebulan 2 juta, kalah gaji honorer. Zaman Nabi pernah nggak habis khutbah Jumat disangoni? Nggak ada. Sahabat gitu habis khutbah Jumat diamplopin? Nggak ada. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar-mimbar ceramah, bukan di panggung-panggung pengajian akbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Coba Pak, kalau kita bikin masjid mewah, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya. Makanya saya mengkritik Masjid Al-Jabar Jawa Barat, dibangun pakai dana APBD 1 triliun.
Bayangkan di saat yang sama masih banyak di Jawa Barat anak nggak kebeli sepatu sekolah, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang tidak bisa bayar seharian di pondok pesantren, masih banyak yang nggak kebeli beras, malah bikin masjid harga 1 triliun 1.000 miliar pakai dana APBD. Sesuatu nasi lebih baik daripada membangun 1.000 masjid jamil. Coba kalau kita ngasih orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan. Ternyata yang mati di Kresna Widodo belum ada juga. Kangen banget sama orang mati, biar ada kenduren. Tiba-tiba Pak Kades datang, ngasih beras 10 kilo duit 100.000, gemeter, ngucap terima kasih. Makasih Pak Kades. Nggak berhenti sampai di situ, Pak Kades pamit pulang. Dia masuk kamar, sujud dia, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih Allah, syukur alhamdulillah, sujud syukur dia. Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Enggak henti-hentinya lisannya memuji Allah gara-gara berasa karung duit 100.000 itu. Maka berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangan. Jangan lihat kan Pak, anak-anak yatim kita jadi nangis Bu. Lihat kan Bu, mereka nangis sesungguhkan. Dalam hati mereka pengen ngomong begini, ya Allah, walaupun aku nggak punya bapak, masih banyak yang sayang sama aku. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah petunjuk-Mu ya Allah, agar selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang telah mendapatkan keberkahan, keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berikanlah keselamatan ya Allah, berikanlah ridho-Mu ya Allah, untuk mempermudah langkah-langkah anak-anak kami ini, untuk selalu mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selalu kuatkanlah hati-hati ya Allah, hati anak-anak ini ya Allah, selalu dikuatkan, dikuatkan iman dan takwa ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, selalu permudahkan segala urusannya, selalu berikan rezekinya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aku nggak punya bapak, masih banyak yang peduli sama aku. Rasa bahagia yang sungguh luar biasa. Itulah fadilahnya kita semua berbagi. Dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah gara-gara kita berbagi. Saya jadi ingat cerita anak yatim Bapak Ibu. Anak yatim nang Jakarta ini, diejek kawanan dasar yatim, diejek kawannya. Dasar yatim, bapaknya udah mati, pantas gak bisa jajan. Kan anak sekarang itu kan suka ngebully kan. Yakin biarnya suka ngebully Pak, bapaknya sudah mati, gak bisa jajan. Akhirnya anak yatim ini Bapak Ibu bukan pengen makan jajanan, sekedar ingin tampak bisa jajan, karena malu gak bisa jajan, malu.
Saya kayak pengalaman saya Bapak Ibu. Saya itu dulu semua kawan ke kantin. Setiap keluar main istirahat, saya sendiri yang enggak. Lama kelamaan malu Bapak Ibu, malu betul. Bukan pengen makan somai akhirnya, bukan pengen makan cilok, sekedar pengen ketahuan jajan aja. Karena malu nggak bisa jajan. Akhirnya saking malunya semua kawan setiap keluar main jajan, saya yang anak yatim berangkat ikut juga, ngumpul di kantin, ikut makan, tapi nggak bayar. Ya nggak ketahuan ini nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan jadi pahala sedekah sama ibu kantin itu. Allahumma amin. Itu kejadian Bapak Ibu. Jadi anak yatim di Jakarta nggak bisa jajan. Ditanya orang, kamu mau jadi apa? Pengen jadi polisi? Mau? Nggak mau. Pengen jadi kades? Nggak mau. Pengen jadi guru ustaz? Nggak mau. Pengen jadi menteri? Nggak mau. Kata orang, udah yatim kamu nggak punya cita-cita. Emang kamu pengennya apa? Cuman pengen bisa jajan, kata dia. Cita-citanya sederhana, pengen punya duit agar bisa jajan. Pinter si yatim, nongkrongin penjual gorengan, macam-macam gorengan termasuk singkong goreng. Si penjual gorengan si mamang kasihan, dikasihlah buntut singkong goreng yang gak laku, apkiran, dikasih ke anak yatim tadi. Apa dimakan? Enggak dimakan. Anak yatim lari ke tengah teman-temannya pamer, nih saya sekarang bisa jajan. Sekedar pamer. Kawannya yang makan singkong goreng, dia mah enggak, pamer. Besok nongkrong lagi, dapat lagi buntut singkong goreng, pamer lagi. Besok nongkrong lagi, dapat tahu bunting, pamer lagi. Enggak dia makan. Dia hanya ingin menunjukkan, walaupun aku enggak punya bapak, aku masih bisa jajan. Waktu berlalu begitu cepat. 20 tahun kemudian, si tukang gorengan tetap jual gorengan. Parkir Mercy mewah. Mang, beli gorengan. Ini yang mana? Itu buntut apkiran, bungkus semua saya beli. Kata si mamang ini mah gak tak jual, tak kasih-kasih aja sama orang. Mamang masih ingat saya. Lo sampean siapa? Saya ini adalah anak yatim yang 20 tahun yang lalu mamang kasih buntut singkong goreng. Gara-gara mamang kasih singkong goreng, aku seneng betul, pamer. Walaupun aku anak yatim masih bisa jajan. Karena mamang sudah bikin seneng saya 20 tahun lalu. Yuk, mamang tahun ini naik haji plus bareng saya. Mana istri mamang? Ajak istri, nangis, lari ke kontrakan belakang, nyariin istrinya, mak kita naik haji. Kata istrinya apa? Coba pak, dulu jangan buntutnya yang dikasih. Gini kan kita jadi malu. Masalahnya bukan buntut singkong goreng. Masalah yang sebenarnya adalah menyenangkan anak yatim. Walaupun dengan sekedar buntut singkong goreng itu hadiahnya. Makanya Bapak Ibu, malam ini kita menyenangkan anak yatim. Malam ini kita membahagiakan anak yatim. Mudah-mudahan wasilah dengan ini hidup dunia kita bahagia, akhiratnya masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Cuman perlu saya ingatkan Pak Kades, kalau nyantun jandanya anak yatim, jangan sendiri Pak Kades. Ngapur ronda-rondanya maaf ya. Jangan sendiri, mesti ditemenin Bu Kades. Bu Kades mana Bu Kades? Bu Kades ngacu. Oh Bu Kades, oh cantik Bu Kadesnya. Kalau nyantun beliau harus dikawan. Ya ikhlas mah ikhlas Pak, tapi situasi dan kondisi yang mendesak. Nyantun bulan pertama datang, apa kata yang disantun? Terima kasih Pak Kades. Pak Kades baik betul sama kami. Dah pulang. Bulan depan datang lagi, terima kasih Pak Kades. Kok Pak Kades perhatian betul sama kami. Bulan depan nyantun lagi, terima kasih Pak Kades. Coba anak-anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Nah, jadi tuh barang. Jadi. Karena sebetulnya janda-janda itu mengapa nggak mau kawin lagi? 2 sebab janda nggak mau kawin lagi. Sebab yang pertama demi anak-anaknya. Dia takut dapat suami nggak sayang sama anaknya. Betul nggak kira-kira? Ya kalau ketemu yang perhatian kayak Pak Haryanto ya demen juga lah.
Ini bukan ngomporin. Yang kedua, mengapa janda-janda nggak kawin lagi? Apa karena dia sayang sama suaminya? Bukan. Trauma soalnya. Takut dapat suami yang kayak gitu lagi. Udah suaminya tua, stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelet. Tapi galaknya nemen. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya orang satu ini. Makanya banyak ibu-ibu itu trauma, nggak mau kawin lagi, takut dapat yang kayak gitu atau lebih parah lagi.